Welcome to our channel. Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Frater Ricci dari Keuskupan Agung Pontianak dalam edisi Riak Sabda Rabu 19 Februari 2025. Hari ini kita mendengar dalam bacaan Injil dari Injil Markus bab 8 ayat 22 sampai 26 yang menceritakan kisah tentang Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Setiba di Betsaida, Yesus bersama murid-muridnya didatangi oleh orang yang membawa seorang buta kepada Yesus. Tujuan orang yang membawa orang buta ini kepada Yesus adalah supaya Yesus menyembuhkan orang buta tersebut. Yesus melakukan mujizat penyembuhan, namun kali ini dengan cara yang sedikit berbeda. Yesus memegang tangan orang buta tersebut, kemudian membawa dia keluar dari kampung tersebut. Setibanya di bagian luar kampung Betsaida, Yesus memegang tangan orang itu, meludah mata orang itu, dan kemudian ketika Yesus bertanya kepada orang itu apakah dia sudah bisa melihat, orang itu menjawab bahwa dia melihat orang-orang seperti pohon. Kemudian Yesus meletakkan tangannya lagi kepada orang itu dan akhirnya orang itu menjadi sembuh secara total, sungguh-sungguh sembuh. Nah, di sini kita melihat, saudara-saudari yang terkasih, bahwa Yesus yang mempunyai kuasa yang luar biasa menyembuhkan orang sakit. Dan juga dalam cerita sebelumnya kita mendengar bahwa Yesus telah menyembuhkan seorang yang tuli dengan cara yang demikian pula, dengan cara diludahi dan kemudian memegang orang tersebut. Dari hal ini kita bisa belajar bahwa Yesus sangat menghargai proses. Dalam pelajaran yang selanjutnya kita melihat bahwa Yesus yang memakai proses yang amat manusiawi ini justru menunjukkan sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang luar biasa. Ada kiranya 3 hal yang dapat kita pelajari dari bacaan Injil pada hari ini. Yang pertama, Tuhan dapat melakukan segala sesuatu, namun Dia bisa juga menggunakan cara-cara manusiawi, cara-cara yang memerlukan proses yang tidak secara langsung, yang tidak secara instan. Dia menyembuhkan orang yang buta tidak secara langsung, tetapi membutuhkan proses atau tahap demi tahap, dan akhirnya orang tersebut menjadi sembuh. Kemudian yang kedua, penulis Injil Markus menceritakan kisah tentang penyembuhan ini yang mau menggambarkan kisah perjalanan hidup murid-murid Yesus, kisah perjalanan hidup kita secara rohani. Kita yang datang kepada Tuhan memohon, mengharapkan kesembuhan, mengharap keselamatan dari Tuhan. Harapan menjadi kunci penting dari bacaan Injil pada hari ini. Kita juga melihat pada poin yang ketiga bahwa harapan ini bukan hanya dimiliki oleh orang yang sakit buta, tetapi juga orang-orang di sekitarnya yang mengharapkan orang yang menderita seperti buta dibawa oleh orang-orang di sekitarnya kepada Yesus, dengan harapan supaya Yesus menyembuhkan orang buta tersebut. Dan ini adalah bagian juga yang menjadi harapan dari orang di sekitar, di mana orang yang mengalami kesulitan, kesusahan, orang-orang di sekitarnya mesti memiliki harapan yang terbaik bagi saudara-saudarinya yang kesulitan.
Saudara-saudari yang terkasih, kiranya 3 poin ini yang melihat bahwa kuasa Allah yang begitu besar, perjalanan hidup orang buta ini menjadi perjalanan hidup kita, dan juga harapan dari orang yang buta juga menjadi kiranya membangkitkan semangat orang-orang di sekitar orang-orang yang kesulitan untuk saling membantu, saling menolong, menjadi tanda harapan bagi orang yang kesulitan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.